UFC 299 adalah card pay-per-view berikut dari UFC yang akan tayang dari Miami, Florida pada tanggal 10 Maret, hari Minggu yang akan datang. Pay-per-view ini akan di-headline oleh Sugar Sean O'Malley melawan Marlon Chito Vera untuk kejuaraan bantamweight dunia. Ini akan menjadi kedua kalinya fighter tersebut bertarung ya, setelah Chito sudah pernah mengalahkan O'Malley di tahun 2020. Untuk O'Malley, fight tersebut merupakan pertama kalinya dan satu-satunya fight yang dia pernah kalah sepanjang karirnya. Setelah itu, Sean bisa meraih 6 kemenangan beruntun, termasuk kemenangan terakhirnya melawan Aljamain Sterling, yang berarti dia sekarang menjadi juara bantamweight dunia. Untuk Chito, sejak fight pertama dia melawan O'Malley, dia dapat meraih 5 kemenangan, termasuk KO yang brutal melawan mantan juara dunia Frankie Edgar dan juga Dominic Cruz. Langsung aja tanpa bahas bis yang lebih jauh, menurut gue O'Malley akan tetap mempertahankan gelar dia setelah hari Minggu ini. Karena menurut gue dia telah menunjukkan peningkatan performa yang drastis ya sejak dia pertama kali melawan Chito. Dan gue bisa expect di fight ini dia menggunakan reach dia yang di atas rata-rata fighter bantamweight lainnya, seperti yang dia lakukan melawan Aljo. Karena bahkan pas fight dia melawan Aljo aja tuh nggak ada yang expect dia bakal bisa menang in that fashion, semudah itu, segampang itu, dan malah lebih banyak orang yang expect dia akan di backpack gitu oleh Aljo selama 5 ronde. Gue expect di fight ini dia bakal lebih naik lagi performanya dan dia bakal switch stance terus karena he's comfortable in both stances, orthodox and southpaw. Dan dia juga harus melakukan itu menurut gue karena Chito bakal target kakinya lagi seperti fight pertama mereka. So, untuk main event UFC 299, prediksi gue Sugar Sean O'Malley akan mempertahankan title dia melawan Chito Vera. Next, di co-main event di event ini ada mantan juara lightweight dunia Dustin Diamond Poirier melawan Benoit Saint-Denis. Ini adalah fight yang menurut gue risiko tinggi dan imbalannya rendah banget buat Dustin ya. Lawannya dia, Saint-Denis adalah prospek dari Prancis di divisi lightweight yang mampu menang dengan cara apapun. Karena setiap fight dia yang dia menang, dia dapat finish opponent dia ya, mau itu knockout dengan cara knockout atau dengan cara submission. Untuk Dustin, dia mau bounce back dari fight terakhirnya di mana dia kalah melawan Justin Gaethje itu dengan head kick knockout yang cukup brutal ya menurut gue. Jadi pertanyaan utama di sini adalah apakah kita akan melihat Dustin yang kita tahu on his best day bisa mengalahkan lightweight manapun, atau apakah kita akan melihat penurunan performa yang drastis setelah mengalami knockout yang cukup brutal ya, seperti yang kita lihat sering terjadi pada banyak petarung lainnya sebelumnya gitu, terutama setelah mereka mencapai usia 35 tahun. Namun di sisi lain, ini akan menjadi pertarungan tersulit bagi Saint-Denis sepanjang karirnya saat ini, dan Dustin akan menjadi langkah terbesarnya dalam persaingan ya, his biggest step up in competition dibandingin fight-fight dia yang sebelumnya. Tapi prediksi gue untuk fight ini, menurut gue Saint-Denis akan mengalahkan Dustin Poirier. Saint-Denis merupakan fighter yang menurut gue lebih lapar ya. He's the younger fighter yang lebih muda, dan dia akan mencari cara untuk finish Dustin one way or another dengan satu cara atau yang lainnya. Dan menurut gue most likely bakal submission. Fight berikutnya adalah Kevin Holland melawan Michael Venom Page. MVP akhirnya bakal fight di UFC ya, setelah bertahun-tahun fans fighting di seluruh dunia menunggu kabar ini. Dan dia mempunyai rekor yang impresif juga dengan 21 kemenangan dan hanya 2 kali kalah. Tapi ya jujur aja, tingkat kompetisi yang dihadapi ya sebelum masuki UFC itu ya bukan yang terbaik lah. Makanya dengan MVP bergabung ke UFC, akhirnya kita akan melihat seberapa jago dia saat menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi. MVP adalah seorang kickboxer yang sangat elusive ya, dengan gerakan kaki yang sangat cepat dan juga power yang sangat eksplosif. Dia juga seorang counter puncher, yang berarti bahwa jika lawan tidak mau menginisiasi serangan, dia akan lebih dari senang untuk menunggu lawan membuat kesalahan. Kevin Holland adalah seorang fighter yang lebih well-rounded dan juga lebih muda dari MVP. Dia kung fu based style, tapi juga he's decent on the ground. Tapi Holland sendiri juga tidak keberatan ya untuk engage dalam stand up fight melawan kickboxer. Kita lihat ini di fightnya Kevin Holland melawan Stephen Wonderboy Thompson, dimana he didn't go to the ground at all. Kayak dia nggak mau engage di bawah, malah dia mau stand up terus. Tetapi memasuki fight ini menurut gue tidak bijak untuk Holland melakukan hal tersebut karena MVP adalah seorang spesialis. Jadi rute terbaik untuk kemenangan buat Holland adalah menurut gue untuk initiate grappling, do some takedowns, but it is easier said than done, apalagi melawan MVP, karena dia pun, MVP pun juga cukup oke ya untuk menahan takedown lawan, kecuali lawan tersebut NCAA All-American Division 1 wrestler kayak yang kita lihat pas MVP melawan Logan Storley pas di Bellator.
prediksi gue untuk fight ini, menurut gue MVP akan mendapat kemenangan melawan Kevin Holland. Dan gue bisa lihat MVP menunjukkan kepada fans fighting kualitas dia yang sesungguhnya. Dan menurut gue dia masih jago itu walaupun ya umurnya sudah tidak di sisi dia ya. Fight berikutnya adalah Gilbert Durinho Burns melawan Jack Della Maddalena di divisi welterweight. Di satu sisi fight ini ada veteran berumur 37 tahun Gilbert Burns yang ingin kembali menaiki peringkat di kelas welterweight, di mana sebelumnya dia sudah pernah menantang juara Kamaru Usman ya, tapi dia kalah. Dan di sisi lainnya ada prospek muda Jack Della Maddalena yang sekarang sedang mengalami 16 kemenangan beruntun dan 6 kemenangan tersebut berada di UFC. Untuk Burns ini akan menjadi salah satu kesempatan terakhirnya ya untuk dia mengasih lihat ke Dana White bahwa dia tuh fighter yang masih pantas untuk mendapat kesempatan lagi to fight for the title, untuk mendapat kesempatan melawan juara. Karena di fight terakhir dia tuh kalah lawan Belal Muhammad ya. Untuk Jack, Gilbert akan menjadi lawan terberatnya sepanjang karirnya so far. Dan dia juga akan mau menunjukkan bahwa dia tuh dia tuh pantas berada di puncak divisi welterweight. Gilbert merupakan fighter yang lebih well-rounded lah skill setnya. Dengan dia memiliki Jiu-Jitsu black belt ya, dia third degree black belt, dan tapi dia juga nyaman dengan sana fight dimana powernya itu juga sudah terbukti di fight-fight sebelumnya. Jack lebih dominan di stand up, dan bahkan Gilbert tuh juga udah bilang bahwa skill boxingnya Jack tuh sesuatu yang dia harus awasi memasuki fight ini. Menurut gue di fight ini fighter yang lebih muda, Jack Della Maddalena, akan memenangkan pertarungan ini karena dia akan berusaha untuk membuktikan dirinya kepada dunia bahwa dia pantas berada di perbincangan antara top contender untuk gelar yang sekarang dipegang oleh Leon Edwards. Fight terakhir yang gue bakal ngasih prediksi untuk dari main card UFC 299 adalah antara mantan juara dunia bantamweight Petr Yan yang melawan kontender yang sedang naik daun Song Yadong. Aneh sebenarnya untuk memikirkan bahwa Petr Yan memasuki pertarungan ini dengan 3 kali kekalahan beruntun lawan Merab Dvalishvili, Sean O'Malley, dan juga Aljamain Sterling. Karena pas dia menjadi juara tuh penampilan dia tuh sangat luar biasa, dan downfall ini nih sesuatu yang tidak diduga oleh para fans. Di fight ini, menurut gue kekuatan mental Petr Yan akan menjadi faktor penentu apakah dia bakal menang atau tidak melawan Song. Karena tentu saja bukan hal yang mudah ya untuk kembali bangkit setelah mengalami 3 kali kalah beruntun. Dan untuk melakukan comeback melawan seorang fighter yang masih up and coming akan menjadi ujian yang berat bagi Petr Yan. Dari segi style, kedua fighter ini lebih prefer untuk keep it standing up, untuk bertarung di kaki, dan keduanya juga memiliki skill boxing dan kickboxing yang istimewa ya. Tapi menurut gue yang akan memenangkan fight ini adalah Song Yadong. Sekali lagi, petarung yang menurut gue lebih termotivasi di sini adalah petarung yang lebih muda, dan bahkan Song aja tuh untuk persiapan fight melawan Yan ini dia pergi ke Filipina untuk dilatih pelatihnya Manny Pacquiao. Jadi memasuki fight ini menurut gue skill boxingnya dari Song akan lebih tajam dari fight-fight sebelumnya. Anyway, itu prediksi gue dan preview yang singkat untuk main card UFC 299. Ini main card yang sangat bagus ya dan seru banget menurut gue, karena any of these fights, semua pertarungan dari main card ini nih ada potensi untuk menjadi fight of the night. So that's it for me, and as always, thanks for watching.